Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Triana dari SMK Negeri 48 Jakarta. Berikut merupakan aksi nyata dari topik kurikulum merdeka, kenapa kurikulum perlu berubah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kenapa kurikulum perlu berubah. Tapi sebelumnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kita lihat perubahan mobil tahun 1920 dengan mobil yang sekarang. Kemudian perubahan HP dari awal tahun 2000 menjadi HP yang sekarang. Dan yang ketiga, ilustrasinya yaitu pekerjaan penjaga pintu tol. Nah, sekarang berubah menjadi gerbang tol otomatis. Jika kita lihat alat transportasi, alat komunikasi, dan lain-lain, hingga pekerjaan banyak yang berubah seiring perkembangan zaman. Semua sektor melakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak, maka akan tertinggal dan akan ditinggalkan. Lantas, bagaimana dengan kurikulum? Sebelum menjawab, kita definisikan dulu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Definisi ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, jika dilihat dari fungsi kurikulum, ada 3. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum harus mampu mengarahkan siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Artinya, kurikulum harus mampu menjadikan siswa menjadi pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Artinya, kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu setiap siswa. Nah, apabila dilihat dari fungsinya, kurikulum berfungsi menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi kehidupan mereka sesuai kodrat dan zamannya. Lantas, kenapa kurikulum harus berubah? Alasan pertama yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman. Alasan kedua, agar kurikulum dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan alasan yang ketiga, agar kurikulum mampu menyiapkan generasi cemerlang di masa mendatang. Nah, ini artinya kurikulum harus bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Kesimpulannya, saat ini ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kurikulum harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kurikulum merdeka menjawab semua tantangan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.